Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Jini Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab session 10. Lab session 10 sendiri adalah soket. Coba. Di lab session sendiri kita itu mempelajari socket programming with Python. Materinya itu ada soketnya di lab session 10 sendiri. Kita disuruh membuat sebuah chatroom app dengan kode Python menggunakan dengan mengembangkan kode Python slide materi mengenai client server communication sehingga server dapat membroadcast pesan yang dikirim oleh klien ke klien lain yang terkoneksi. Jadi yang pertama itu kita disuruh membuat sebuah server di mana chatroom ini akan terjadi, dan di server ini kita harus memiliki klien. Nah, di sini satu kembangkan kode. Pokoknya kita akan membuatkan video penjelasan dari chatroom sendiri. Nah, ini kode saya. Di sini saya servernya. Di server sendiri di sini ada import socket. Ya, ini adalah modulnya. Soketnya sendiri itu digunakan untuk membuat komunikasi antar komputer. Jadi biar bisa berkomunikasi kita harus mengimport soket. Dan threading sendiri digunakan agar server bisa melayani banyak klien secara bersamaan. Nah, di sini saya memiliki dua klien, ada klien Orca dan klien Paus. Oke, sekarang di klien sini ini adalah sebuah dictionary Python untuk menyimpan nama pengguna berdasarkan objek soket mereka. Ini penting supaya server tahu siapa yang mengirim pesan dan siapa yang keluar. Jadi untuk ini untuk kamus untuk ini menyimpan nama pengguna. Nah, dev broadcast sendiri yaitu untuk mengirimkan message ke semua klien lain kecuali pengirim. Jika pengirim gagal, misalnya klien sudah keluar, soket akan ditutup, dihapus dari dictionary klien. Jadi dev broadcast ini buat mengirimkan pesan ke klien. Dan ya yang ini ya Bu, yang dev broadcast ini berarti buat mengirimkan pesan. Nah, nanti dia akan di client close, ya, dia udah akan menutup. Nah, sekarang dev handle client, fungsi ini dijalankan dalam thread untuk setiap klien dan menerima nama lalu terus mendengarkan pesan dari klien tersebut. Oh, jadi kayak menerima nama, nanti dia akan muncul notifikasi terhubung jika ada yang masuk. Nah, ini beritahu semua klien bahwa klien ini bergabung. Nah, ini juga akan nanti di klien satu, misalnya klien Paus ini bergabung, dia akan di klien Orca sendiri dia akan ada notif namanya akan bergabung ke chat. Nah, di sini nih klien ref. Nah, ini nih klien ref 24. Saat klien baru terhubung, dia akan langsung mengirim nama dan akan langsung kesimpan ke dictionary-nya ini. Lalu ditampilkan di terminal server. Nih, ini ding, yang join message. Nah, di join message ini nanti kalau kita masuk, dia otomatis tahu ada seseorang masuk dan broadcast ke semua klien aktif. Terus yang while true data client socket fetch 1024, telepon akan terus menerima pesan. Jika tidak ada lagi berarti klien keluar dan pesan ditampilkan ke terminal server dan dikirim ke klien lain. Dan dia memakai exception jika klien itu keluar, dia akan memberitahu klien lain bahwa pengguna ini keluar. Soket klien juga ditutup dan dihapus dari dictionary klien. Nah, di fungsi main sendiri dia ada server socket. Buat socket server di sini kita menggunakan bind agar terikat, dan di sini kita menggunakan localhost. Nah, tapi kalian bisa juga menggunakan IP WiFi. Seperti IP WiFi tinggal kalian ganti saja di localhost ini, nanti kalian pakai IP. Ya, Nek? Ya, Nek. Nanti kalian akan
bisa mengganti IP-nya sesuai dengan yang kalian ini. Ya, sesuai kalian pakai IP apa. Nah, di while true-nya sendiri, ini akan terus terima koneksi baru dan setiap koneksi dijalankan dalam thread agar tidak mengganggu kalian lain. Jadi di dev ini buat menjalankan server tersebut akan agar aktif, dan di server bind ini dia bisa localhost atau menggunakan IP. Terus di dev client ini berguna buat untuk menjalankan thread untuk setiap klien dan menerima nama. Nah, terus di broadcast ini buat pesannya sendiri, buat mengirimkan pesan. Nah, di client sini buat menyimpan menggunakan dictionary. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke yang kliennya sendiri. Nah, ini juga import socket dan threading ini untuk menghubungkan ke server dan membuat thread menerima pesan. Nah, di sini ada dev receive message, yaitu buat fungsinya akan terus berjalan dalam thread dan untuk menerima pesan dari server, baik itu pesan user atau notifikasi. Yang ini ya, Bu. Dan fungsi main-nya itu buat koneksi ke server. Nah, di sini kan tadi yang di server dia menggunakan bind. Nah, di sini kita bukan connect untuk join ke servernya tersebut. Nah, di sini juga kalau kalian tadi ini kan localhost karena saya tidak menggunakan IP, tapi kalau kalian menggunakan IP di sini kalian harus sama dengan IP yang ada di server. Ini keyboard. Nah, di while true-nya ini di sini dia akan membuat sebuah loop untuk mengirim pesan. Nah, kalau kalian ngetik exit, kalian akan keluar dari chat atau tutup koneksi soket saat keluar. Nah, sekarang itulah kodenya dari klien. Nah, sekarang saya akan menjalankan kode tersebut. Bagaimana sih kalau dijalankan? Di sini saya akan menggunakan cmd buat menjalankan kodenya. Nah, di sini saya akan masuk ke Nah, di sini saya akan menambahkan 2 lagi sebagai klien. Ini kita akan coba connect ke servernya. Server. Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Server sedang menunggu koneksi. Nih, dia akan server listener nih buat jumlah kliennya sendiri ya. Di sini kalian bisa menambah sebanyak 5 klien. Nah, di sini dia akan mengirimkan output server menunggu koneksi. Nah, di sini coba kita masuk sebagai klien 1. Klien tadi klien organ sebagai klien 1. Nah, dia akan muncul info klien terhubung. Nah, di sini belum kita masukkan namanya, nama saya sendiri aja. Nah, di sini dia membuat info dia akan terhubung ke server tersebut dan masuk sebagai Najib. Nah, kita akan memunculkan lagi atau coba connect lagi ke servernya menggunakan klien kedua. Masukkan namanya Sayu.
Nah, di sini dia akan masuk sebagai klien yang bernama Sayu, dan di klien satu dia akan muncul info kalau Sayu ini telah bergabung di chat. Dia akan menjalankan ya, nih join message. Jadi dia akan ada notifikasi di kalau di klien satu ini bahwa ada klien yang bergabung dalam chat. Nah, di sini saya akan coba mengirim pesan ke klien sebelah, ke Sayu. Apakah bisa? Coba kita ketik, halo, ini dengan Sayu, enter. Nah, di sini dia langsung ada nama yang up. Dia bisa menerima pesan dari klien satunya lagi. Di sini Najib, dia halo, ini dengan saya bukan. Nah, di sini juga kita bisa menjawabnya. Ya, ini saya Sayu. Nah, ini saya Sayu, dan klien sebelahnya juga bisa menerima pesan dari yang klien 2 ini kirim. Oke. Jadi kodenya berhasil ya, Bu. Jadi bisa menerima dan mengirim, dan ada notifikasi bergabung. Di server sendiri juga dia, nah ini ada inilah historinya. Nah, kalau kalian keluar, misalnya si klien 2 ini keluar, dia akan muncul notifikasi di klien 1. Kalau kalian keluar, kalian harus ketikkan exit. Nah, terputus dari server, dan di klien 1 dia muncul notifikasi Sayu telah meninggalkan chat. Berarti kode yang meninggalkan tadi, ya kodenya berjalan, yang gimana di lab session sendiri juga info meninggalkan chat harus ada notifikasinya. Nah, ini juga di server sendiri dia akan ada error, dia akan terputus sendiri koneksi dari klien 2 ini yang bernama Sayu ini. Oke, dan sekarang di sini juga saya akan meninggalkan chat. Nah, terputus dari server atau sudah ini akan meninggalkan server tersebut. Nah, tapi di sini dia tidak ada notifikasi. Jadi kalau saya ini keluar, berarti ya kayak hanya klien satu yang dapat melihat notifikasi dari info klien 2. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari lab lesson 10 sendiri tentang socket programming dengan membuat chat atau aplikasi room sederhana buat ya, yang bisa saya jelaskan juga. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.